Tampilannya bisa terlihat? Tampilannya sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke. Jadi sore ini kita akan membahas kelanjutan dari revenue management. Salah satunya yang terpenting adalah bagaimana kita cara melakukan peramalan atau forecasting. Jadi dasarnya bisnis hotel kan kadang kita tidak bisa memprediksi kira-kira okupansi closing di berapa gitu ya. Nah, untuk supaya perkiraan kita mendekati ke kenyataan, kita perlu melakukan yang namanya forecasting. Forecasting yang baik itu kita bisa achieve atau nanti actualnya itu misalnya kita forecasting bulan Maret ini closing, bulan April ini closing 60% gitu ya. Nah, at least nanti actualnya juga nggak jauh-jauh dari 60, mungkin di bawah 60 dikit, itu 59, atau mungkin di atas 60 lebih bagus lagi gitu ya. Nah, tapi semakin presisi atau semakin semakin peramalannya tepat ke actual itu adalah suatu prestasi dari seorang revenue manager ya dalam membuat suatu konteks ini. Tapi ini kerja bareng tim sih. Jadi revenue manager bikin forecasting, nanti menjalankan kan semua tim ya, dari orang sales, dari front office, juga dari mana F&B dan sebagainya. Jadi kita sangat membutuhkan peramalan ini yang presisi itu tepat. Jadi bayangin kalau perusahaan kita, hotel kita adalah perusahaan terbuka, sudah IPO gitu ya, perusahaan publik, TBK gitu ya. Kita kan harus memberikan laporan ramalan revenue kepada para pemegang saham, kepada banknya gitu ya, kepada pihak ketiga lah gitu. Nah, peramalan yang baik itu akan menyebabkan saham kita menjadi lebih stabil gitu ya. Tapi kalau kita punya peramalan yang tidak presisi, nanti orang akan menilai bahwa perusahaan kita manajemennya nggak bagus gitu, sehingga harga sahamnya akan menurun. Nah, beberapa brand hotel yang sudah masuk ke bursa saham, ya salah satunya brand-brand besar ya, kayak Marriott itu di New York Stock Exchange, terus Intercon kalau nggak salah dia di British ya, di London Stock Exchange, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, bagi mereka peramalan itu sangat penting, karena peramalan itu efeknya seperti saya sampaikan tadi kepada para pemegang saham dan para pihak yang berkepentingan dengan laporan dari peramalan gitu ya. Nah, gimana sih konsepnya dari kita membuat suatu revenue management itu? Kita dari berbagai sisi, pertama dari sisi customer, gimana kita bisa membuat suatu nilai lebih gitu dibanding kompetitor, sehingga hotel kita menjadi pilihan pertama. Nah, itu harus ditanamkan di benak tamu kita gitu loh. Mendingan stay di brandnya Accor atau brandnya Marriott, karena misalnya punya member loyalty-nya, misalnya Marriott Bonvoy atau Accor Card atau apapun gitu ya. Kalau kita jadi member itu akan punya banyak value-nya, nilainya gitu ya. Kita bisa di-upgrade, kita bisa dapat diskon ABCD dan sebagainya. Itu segmentasi sangat perlu. Gimana caranya kita punya market segment yang bagus, kuat, dan sustain. Sustain itu bertahan panjang gitu ya. Jangan sampai ada satu hotel yang segmentasinya hanya satu aja, misal ke government, tiba-tiba government punya kebijakan lain yang tidak mengharuskan karyawannya meeting di hotel, tiba-tiba hilang, itu kan menjadi problem juga gitu ya. Gitu ya. Nah, itu satu contoh. Yang ketiga, ya kita harus melakukan marketing intelijen juga. Kira-kira kompetitor melakukan apa sih gitu di market, sehingga kita kok hotelnya kalah terus nih dari segi okupansinya gitu kan. Nah, kita harus juga melakukan yang namanya market intelligence ya. Nah, yang terpenting hotel sendiri waktu kita mengadakan revenue meeting atau revenue strategic meeting, gimana caranya kita menaikkan ARR atau menaikkan jumlah okupansi atau kuantiti. Nah, terkadang banyak problem, kita mau naikin dua-duanya kadang nggak bisa ya, kecuali market kamu sangat kuat.
Jadi kok okupansinya bagus, harga bagus, tapi kadang-kadang pilihan-pilihan itu nggak semuanya bisa. Mungkin kamu ARR sedikit diturunkan supaya dapat volumenya, okupansinya tinggi. Atau kebalikannya, toh dengan harga sekarang sudah cukup tinggi, nggak usah diturunin lagi untuk dapetin quantity, karena kita menilai wah diramalkan wah nggak ada market. Dengan harga diturunin nggak akan menambah market misalnya gitu. Nah itu perlu analisa tersendiri sih gitu ya. Jadi kalau kita pakai sistem revenue management yang sudah terintegrated, nanti sistem akan membaca market yang belum terserap masih banyak nggak gitu ya. Nah nanti kalau memang market yang terserap belum banyak, apakah efektif menurunkan harga? Nah itu juga menjadi perdebatan penting ya di dalam yang namanya revenue meeting gitu ya. Jadi kan dari revenue meeting nanti kita akan membahas gimana cara strategi pasarnya, strategi harganya, terus model promosinya, kerjasama dengan digital marketing dan sebagainya ya. Proses dari revenue management ya, pertama kita harus menetapkan goals-nya dulu ya. Kira-kira target bulan ini kamu metriknya ARR berapa, okupansi berapa. Nah, untuk mencapai ARR dan okupansi itu kira-kira ada apa aja informasinya saat ini. Mungkin sekitar ini bulan April ini di Palembang kondisi market lagi lesu gitu karena pasca puasa Lebaran, terus misalnya pesawatnya harganya naik gitu ya. Jadi sehingga mengurangi orang datang ke Palembang. Nah, itu menjadi variabel juga gitu. Jadi itu yang kamu harus dapat informasi itu. Jadi jangan tiba-tiba ini kenapa sepi ya. Terus kamu main turunin harga aja. Belum tentu nurunin harga juga ngangkat okupansi ya. Makanya banyak orang yang atau hotel yang nurunin harga, marketnya nggak dapat, okupansi dapat, tapi harganya naik kembali agak susah. Itu jadi problem. Nah itu yang makanya dibutuhkan analisa. Ya. Kita bagaimana saja kira-kira market di Palembang supply sama demand masih menarik ya sih orang bikin hotel. Oh ternyata masih menarik, akhirnya tambah banyak hotelnya gitu ya. Jadi sekarang orang mau stay ke Palembang, pilihan-pilihannya sangat banyak. Nah persaingan itu yang membuat kita harus gimana caranya memenangkan persaingan. Pertama dengan melakukan yang namanya forecasting ya tadi ya. Kira-kira bulan ini kita bisa closing paling bagus berapa deh gitu. Yang sudah on hand, yang sudah deposit berapa, yang sudah pasti confirm berapa, yang belum confirm tolong dikejar gitu ya supaya jadi confirm. Nanti antara budget okupansi dan budget revenue-nya kira-kira bisa ke-achieve nggak forecast-nya kita gitu. Nah kalau kita nggak ke-achieve, nanti kita di meeting maka kita harus minta ke semua departemen untuk melakukan saving cost karena kita kayaknya nggak capek nih revenue-nya. Kalau revenue nggak capek, expense-nya tetap gede kan problem nanti ya. Nanti kita udah revenue-nya nggak masuk, expense-nya kegedean, akhirnya makin ruginya makin besar. Biasanya kita kalau udah ketahuan ini forecast nggak akan sampai ke angka budget atau jauh banget, kita langsung melakukan cut off expense yang nggak terlalu urgent gitu ya. Yang urgent-urgent yang memang harus diadain ya kita jalani. Tapi yang kalau bisa kita tunda ya kita tunda dulu gitu ya supaya eh, performan laporan keuangan kita bulan ini bagus gitu ya. Jadi walaupun revenue-nya turun, tapi expense-nya tidak terlalu besar sehingga ruginya tidak terlalu besar. Nah, meeting ini yang perlu dilakukan di dalam revenue management antara GM dan seluruh departemen head. Nanti keputusannya apa yang tadi keputusannya ternyata okupansi rendah nih, revenue kayaknya jauh, maka kita harus melakukan saving cost dan sebagainya. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? 6A, ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, biasanya beberapa revenue management tergantung dari konsep hotelnya. Biasanya sih kita ada tim khusus yang ikut revenue meeting. Biasanya yang ikut revenue meeting adalah departemen head yang ada revenue-nya. Yang pertama front office, housekeeping revenue-nya juga ada. Misalnya housekeeping dari laundry, dari spa, makanya housekeeper ikutan, FOM ikutan, terus sales pasti ikutan. Ya. Reservation ikutan karena dia yang terima semua bookingan kan, informasi dari
si reservation perlu kita dengar juga. Mungkin ada masukan dari dia, beberapa grup yang nggak bisa kita handle karena A, B, C, D gitu. Nah, itu kita bahas ya. Nah, dari tim revenue meeting ini, kita akan melakukan meeting yang berlanjutan ya, mungkin seminggu sekali, dimulai dari hari Senin atau hari Jumat, terserah. Tapi biasanya kita mereview minggu yang kemarin gimana performanya, terus kira-kira minggu ke depan sampai akhir bulan, kita bisa closing berapa nih gitu ya. Revenue-nya bisa closing berapa, okupansi bisa closing berapa. Syukur-syukur bisa si accounting bisa namain juga kira-kira profitnya berapa, expand-nya apa aja sih, sehingga ketahuan nanti apa namanya, performance laporan keuangan kita di akhir bulan, gitu ya. Nah, segmentasi seperti saya sampaikan yang udah di mata kuliah kemarin kan udah saya sampaikan tentang market segmentasi ya. Market segmentasi ini sangat penting ya di dalam revenue management, terutama di revenue meeting. Karena kita akan mempelajari behavior, perilaku tamu kita. Nah, tamu kita itu secara geografik banyaknya dari mana sih gitu kan? Dari daerah mana gitu ya. Misalnya orang Palembang, marketnya datangnya kebanyakan dari mana? Mungkin dari Jakarta, dari Kementerian Jakarta. Mungkin sekitar 40-50% gitu. Sisanya adalah dari kota Palembang sendiri, corporate yang ada di sana, atau government yang di sana, atau mungkin surrounding kota Palembang, kabupaten-kabupaten kecilnya yang ngadain meeting di kota Palembang. Itu juga kita harus pikirin untuk geografi. Kira-kira berapa banyak sih market dari Lahat, berapa banyak kalau market dari Muara Enim dan sebagainya yang stay atau meeting di grupnya, misalnya hotelnya apa namanya Yendem Palembang gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat nih, oh berarti kita harus jualan juga tuh ke daerah-daerah kabupaten sekitaran Sumatera Selatan gitu ya. Misalnya ke mana sih sana ada Oki apa gitu ya, dan sebagai kabupaten yang lain. Terus demografi, kira-kira marketnya yang stay di Windem Palembang itu rata-rata usianya berapa? Kelas eksekutif umur berapa? Mungkin 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Nah, modelnya cowok apa cewek? Karena masing-masing kan punya preferensi ya. Kalau kita bisa tahu berapa banyak usianya, gendernya seperti apa, kita bisa mapping marketnya lebih enak. Oh, market di kita ternyata family gitu ya. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, berarti kita melakukan nanti promosinya di konten siapa yang membuat keputusan. Oh, walau liburan ternyata yang buat keputusan ibu, berarti beriklan di digital yang banyak woman activity-nya gitu, kayak gitu-gitu ya. Supaya nanti tepat ininya apa namanya, tempatnya kita melakukan promosi itu tepat, nggak salah kanal gitu ya. Nah ini sama kalau detailnya keluarganya tipikalnya gitu lebih detail lagi, tapi kadang-kadang kita perlu kira-kira leader yang penentukannya siapa, kalau memang tipenya lebih banyak bisnis ya biasanya bookersnya yang menentukan gitu ya. Tapi tamunya juga kadang-kadang juga prefer, saya minta stay-nya di sini gitu, karena mungkin dia sudah terbiasa stay di hotel tersebut, gitu ya. Nah, biasanya kita melakukan forecasting itu apa saja ya, batasi ya room sama F&B ya. Nah, kegunaannya nanti yang saya sampaikan tadi kan ini kepentingan buat owner, buat investor, juga buat pemegang saham dan sebagainya ya. Terus orientasi bisnis gimana supaya bisnis kita terus berkembang. Jadi hotel itu terus rame, meetingnya rame, weddingnya rame, dan segala macam. Nah, untuk itu kan kita harus bikin yang namanya peramalan. Habis diramalkan, langsung dilakukan tindakan ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan. Bisa sales call gitu ya, sales call ke daerah kabupaten-kabupaten di sekitaran Palembang gitu ya. Nah, itu harus rutin dilakukan supaya market aware bahwa hotel kita masih eksis gitu ya. Dan kita sangat apa ya, concern dengan market yang kita akan tuju gitu ya. Supaya kita harus membentuk relationship yang bagus, hubungan bisnis yang bagus. Kadang-kadang orang mau bikin meeting karena orang yang nggak pernah datang lupa nama hotelnya. Tapi kalau orang yang sering datang, orang akan ingat, oh iya ini sales manajernya hotel Grand Jury misalnya, atau hotel Aston yang sering sales call di kita, mungkin kita booking ke Aston saja atau Grand Jury atau sebagainya.
Gitu ya. Nah, ini tipe-tipe kalendernya yang pernah saya sampaikan. Jadi nanti kalau kamu di reservation, di bawahnya revenue manager, kamu akan terbiasa membaca demand kalender. Kira-kira di tanggal berapa, misalnya hari ini tanggal 5 Agustus, kira-kira nanti Desember itu berapa sih okupansinya? Nah, dari ini bisa kelihatan gitu ya. Ya, jadi ini biasanya kita alat bantunya salah satunya adalah demand kalender. Contoh yang lain juga di kalender ini yang menggunakan grafik, ada yang menggunakan tabel yang dari sistem ya, misal dari kamu tuh pakai apa sih, Realta gitu ya. Hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20, berapa sih kamar yang occupied gitu ya, dari situ bisa kelihatan. Biasanya tampilan bisa seperti ini atau bisa seperti ini gitu ya. Ini dalam satu hari berapa banyak sih pick up-nya gitu ya. Jadi banyak kan booking page atau booking window, itu artinya berapa hari si tamu itu booking untuk dia stay. Misalnya stay-nya besok, dia baru booking sekarang berarti H-1 ya. Tapi kalau misalnya Palembang itu dekat, mungkin pada hari hanya gitu ya. Karena mungkin orang kita planning-nya nggak jauh-jauh hari gitu, karena ngerasa pesawat gampang, atau kendaraan darat dari kabupaten-kabupaten ke kota Palembang mudah, sehingga nggak usah booking langsung go show gitu kan. Nah, pick up ini tuh kita harus analisa juga. Jadi kira-kira hotel kita tuh pick up-nya berapa banyak sih dalam satu hari, dalam satu bulan, satu minggu gitu kan. Mungkin minggu sekarang kita melihat minggu depan masih okupansi masih 20%. Tapi menuju ke minggu depan berikutnya bisa okupansi jadi 60%. Berarti kan 40%-nya rata-rata tamunya go show atau mungkin last minute gitu bookingnya. Sehingga menjadi booking page kita terlalu sempit, H-1, H-2 gitu kan ya. Kalau hotel zaman dulu mungkin di Bali orang mau ke Bali jauh-jauh hari ya. Sebulan sebelumnya udah booking hotelnya karena khawatir nggak ada hotel. Tapi sekarang kan hotel udah banyak. Ada OTA juga yang bisa ngelihat harga yang mana yang paling murah, lokasinya di mana aja. Kalau zaman dulu kan kita harus masuk ke website masing-masing hotel atau lewat travel agent dan sebagainya. Ini tampilan yang seperti saya sampaikan itu ya. Jadi hari ini misalnya bulan Maret atau hari ini bulan Januari, dulu kita memforecast Februari 40%, terus Maret 60%. Nanti actualnya mungkin pas di bulan April ternyata yang tadi di forecast 40, Februari closingnya hanya 35. Terus si Maret yang di forecast-nya 60, closing-nya hanya 50. Nah, ini sebagai contoh bahwa forecasting itu akan naik turun ya. Tapi bagusnya variannya nggak jauh gitu. Kamu ramalannya nggak jauh banget gitu. Ini contoh dari historical booking curve. Biasanya nanti mendekati hari H ini akan naik ke atas okupansinya ya. Ini sama tampilan seperti tadi yang demand calendar. Ini yang saya sampaikan. Kalau kita bikin forecasting secara sederhana seperti ini, cukup datanya adalah berapa yang sudah booking, terus berapa kemungkinan pick up satu hari, dengan dua data itu kita bisa tahu kira-kira okupansi closingnya berapa. Nah, nanti pick up-nya datangnya dari mana? Ada yang datang dari individu, ada yang dari grup. Kalau min berarti cancel, ya. Kalau plus berarti tamu ada bookingan masuk. Ya, ini contoh yang sangat sederhana untuk bikin forecasting. Kalau yang lebih advance biasanya berdasarkan segmentasi. Di masing-masing segmen, forecast-nya kan beda-beda ya. Modelnya orang individual, booking sama corporate beda, sama wholesale beda. Wholesale mungkin jauh-jauh hari, jadi bookingnya bisa jauh hari udah rame nih. Misal hari ini tanggal 1, bookingan di atas tanggal 1 udah rame wholesale. Tapi coba bayangin individual bisnis kita belum tahu, atau corporate kita belum bisa nebak. Hari ini rame, mungkin besok sepi. Tapi bisa hari hanya rame. Nah, kalau advance tadi ya menggunakan berbagai jenis segmen. Kalau yang sederhana, cukup berapa yang on hand, terus berapa rata-rata pick up dalam satu hari. Oke, ini ada kuisnya ya, tolong nanti di ini, tapi ini alamat emailnya bukan di sini, sorry ya.
Ini tolong kuisnya dikerjakan. Nanti di email ke saya, emailnya ini. Jangan lupa ditulis nama kampus, kelasnya, sama mata kuliahnya ya. Ini buat nambah nilai UAS kamu. Kemarin sih UTS-nya bagus-bagus sih so far. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? 6A? Belum Nggak ada, ada? Pak. Cukup jelas. Oke, kalau nggak ada, thank you. See you next week ya. Thank you, Pak Terima Dino. kasih Pak Dino.